فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pertanyaan ini, yaitu ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hadis yang jadi dalil tentang bolehnya memvonis seseorang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil tentang ini banyak sekali yang di dalam hadis-hadis. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, tatkala Mu'ad bin Jabal salat terlalu panjang sehingga menyebabkan ada orang yang sedang memiliki keperluan, dia akhirnya memilih memisahkan diri dari jamaah tersebut, kemudian sholat sendiri. Kemudian Mu'ad menilai dia ini munafik, maka orang ini melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas tuduhan itu. Maka Nabi menghukumi Mu'ad mengatakan fattanun. Mu'ad banyak membuat fitnah, 3 kali. Ini dalil digunakan oleh sejumlah ulama sebagai dalil bolehnya memvonis seseorang. Demikian pula dalil yang lain, yaitu hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang mana tatkala beliau pernah mengalami kekeliruan, beliau mengkritik seorang sahabat dengan cara mengatakan, ya benas sauda, wahai anak dari wanita yang berkulit hitam. Maka berita itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, Inna kamruun fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang di dalam dirimu masih ada karakter jahiliyah. Kemudian menyebutkan nasihat-nasihat kepada Abu Dzar. Hadis muttafaqun alaih. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun untuk yang masalah Mu'ad bin Jabal yang Anda sebutkan tadi, yang riwayat Imam Bukhari, yang fattanun diulang sampai 3 kali. Asal hadisnya muttafaqun alaih. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha terkait dengan tatkala setelah dia selesai iddah, kemudian dia lapor kepada Nabi bahwasanya dia dilamar oleh Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia minta bimbingan kepada Nabi menikah dengan siapa. Maka Nabi justru memvonis bahwasanya Abu Jaham fala yadau asahu an atiqih. Dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Dalam riwayat yang lain, kana dharraban lin nisa, dia suka memukuli perempuan, memukuli wanita. Wa amma Muawiyah fasalukun la malalah. Adapun Muawiyah, dia itu terlalu miskin, dia tak punya harta. Ini juga vonis yang menyebabkan, yaitu Rasulullah membimbing untuk tidak menikah dengan mereka berdua. Kemudian mengatakan, ingkihi Usamah bin Zaid, nikahlah engkau dengan Usamah bin Zaid. Demikian pula dalil yang lain, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ada seorang lelaki minta izin untuk masuk kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Idzanulah fa bi'sa ibnul ashirah au bi'sa rajulul ashirah wa fi riwayah bi'sa akhul ashirah." Beri dia izin untuk masuk, tapi ketahuilah dia adalah seburuk-buruk orang bagi keluarganya. Ini juga vonis untuk orang itu waspada, agar orang-orang waspada terhadap orang yang seperti ini. Ini kalimatnya umum, vonis, yaitu terkait dengan masalah jarah wa ta'dil, dijarah sesuai dengan kadarnya. Dan masih ada dalil-dalil yang lain yang menyebutkan masalah ini. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah menyebutkan beberapa dalil ini sebagai dalil tentang bolehnya jarah wa ta'dil dan bolehnya untuk menyebutkan keadaan seseorang sebagai hukum bahwasanya orang ini begini, orang ini kualitasnya begini, orang ini situasinya begini, agar kita berhati-hati. Termasuk dalil yang diterangkan oleh Khatib Al-Baghdadi juga adalah hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan peristiwa tatkala Aisyah dituduh dengan tuduhan palsu, tuduhan
palsu dari orang-orang munafikun itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang membuat engkau bimbang terhadap Aisyah? Dan seterusnya. Juga Rasulullah bertanya pada Ali. Rasulullah juga bertanya kepada Usamah. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, tatkala Nabi bermusyawarah dengan para sahabat tadi, ini menjadi dalil bahwasanya Nabi ingin mengetahui apa yang mereka vonis terhadap Aisyah sesuai dengan persaksian yang mereka ketahui. Dan mereka wajib menceritakan secara jujur apa yang mereka tahu. Dan ini adalah dalil tentang jarh wa ta'dil. Dan ini bukan termasuk ghibah, kecuali kalau niatnya memang sekedar untuk memburuk-burukkan orang, bukan karena ingin menolong agama Allah atau menolong seseorang yang sedang minta dibantu seperti Fatimah bintu Qais tadi. Kalau sekedar niatnya memburuk-burukkan orang, maka ini ghibah seperti yang beliau sebutkan dalam kitab tadi. Dan dalil yang lain seperti yang telah Ana sebutkan di dalam pembahasan kisah Ka'ab bin Malik. Seperti yang telah Ana nukilkan kalam dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.